Halo para kapten dan selamat datang di channel Anime Speak. Jadi di video kali ini aku akan ngebahas daftar dari karakter-karakter yang termasuk dalam tingkatan penyihir special grade yang ada di Jujutsu Kaisen. Dalam dunia Jujutsu Kaisen terdapat segelintir orang yang bisa menggunakan dan memanipulasi energi terkutuk. Mereka terbagi menjadi dua kelompok, yakni penyihir Jujutsu dan pengguna kutukan. Tapi kali ini kita akan berfokus membahas penyihir Jujutsu. Penyihir Jujutsu adalah orang-orang yang dilatih dan dipekerjakan oleh pemerintah Jepang untuk membela dan melindungi umat manusia dari ancaman roh kutukan. Para penyihir Jujutsu ini dikelompokkan dalam sistem tingkatan yang didasarkan pada tingkat keahlian mereka. Semakin tinggi tingkatan seorang penyihir Jujutsu, maka bayaran yang mereka terima akan semakin besar pula. Namun mereka juga akan diberikan misi yang semakin sulit. Terdapat 4 tingkatan penyihir Jujutsu yang diurutkan dari tingkatan terlemah, yakni peringkat 4 sampai ke peringkat 1. Namun ada beberapa penyihir yang menyandang peringkat kelas khusus atau special grade. Penyihir special grade ini adalah peringkat yang diberikan pada mereka yang dianggap anomali dalam dunia Jujutsu. Peringkat special grade ini diberikan pada individu yang memiliki kekuatan yang sangat besar, sehingga potensi destruktif dari kekuatan mereka dinilai tidak terukur. Karena itulah hanya ada sedikit penyihir yang termasuk dalam peringkat special grade ini. Dan di 2018 hanya ada 4 penyihir yang tergolong sebagai penyihir special grade. Dan berikut ini adalah daftar penyihir yang termasuk dalam tingkatan special grade. Pertama, Gojo Satoru. Satoru adalah salah satu dari 4 penyihir yang secara resmi masuk dalam daftar penyihir special grade. Dia adalah orang yang menyandang gelar sebagai penyihir terkuat di era modern. Satoru lahir dari salah satu klan besar di dunia Jujutsu, yakni klan Gojo, dan menjabat sebagai pemimpinnya. Satoru adalah kebanggaan dari klan Gojo karena dia adalah orang yang mewarisi teknik legendaris dari klan Gojo, yakni Limitless, serta mata yang sangat spesial, yakni Six Eyes. Mulai sekarang kita panggilnya Gojo aja ya. Teknik Limitless memberikan Gojo kemampuan untuk memanipulasi ruang sesuka hatinya. Teknik ini membawa konsep infinity ke realitas. Teknik ini sendiri bisa digunakan untuk keperluan ofensif atau defensif. Untuk keperluan ofensif, Gojo bisa menciptakan medan gravitasi di ruang tertentu yang bisa menarik segala sesuatu yang ada. Teknik ini bernama teknik Blue. Lalu ada Reverse Curse Teknik Red. Teknik ini adalah teknik kebalikan dari Blue yang mendorong dan menolak apapun yang dilewati oleh medan energi berwarna merah. Gojo juga bisa menggabungkan kedua teknik ini menjadi teknik baru bernama Hollow Purple. Teknik Purple ini memungkinkan Gojo untuk menciptakan medan energi dengan massa imajiner yang sangat besar dan bisa menelan apapun yang dilewati oleh teknik ini. Untuk keperluan defensif, Gojo memiliki teknik bernama Infinity. Teknik ini memungkinkan Gojo untuk menciptakan penghalang tak terhingga di sekitar tubuhnya. Teknik ini melindungi tubuh Gojo dari segala serangan yang ditujukan padanya, membuat serangan tersebut tidak akan pernah sampai dan mengenai tubuhnya. Gege Akutami Sensei mengambil inspirasi teknik ini dari Paradox Zeno, yaitu Achilles dan Kura-Kura. Gojo juga mewarisi mata spesial dari klan Gojo bernama Six Eyes. Mata ini begitu spesial dan memberikan Gojo kemampuan persepsi yang luar biasa, membuat Gojo bisa melihat aliran energi terkutuk dengan sangat detail. Mata ini juga memungkinkan Gojo untuk mengontrol energi kutukannya dengan sangat presisi, efisien, dan optimal. Ini membuat penggunaan energi kutukan Gojo sangat hemat dan bahkan nyaris nol. Mata ini adalah kunci untuk menguasai dan memaksimalkan potensi dari teknik limitlessnya Gojo. Dengan mata ini, Gojo juga dapat membaca teknik kutukan dari orang lain. Namun mata ini juga sangat membebani otak Gojo. Itulah kenapa diperlukan teknik kutukan pembalik untuk mengimbangi dampaknya. Dan karena Six Eyes ini selalu aktif, Gojo harus selalu menutupi kedua matanya, entah itu dengan kain atau kacamata hitam, supaya tidak cepat lelah. Gojo juga memiliki domain expansion bernama Unlimited Void. Domain ini memungkinkan Gojo untuk menjebak lawannya ke dalam konsep tak terhingga yang digambarkan dengan ruang angkasa. Domain Gojo ini menyerang langsung ke otak lawannya dengan membanjiri otak lawan dengan banyak informasi sekaligus dan membuat mereka lumpuh seketika. Kedua, Geto Suguru, teman, rival, sekaligus sahabat terbaik dari Gojo Satoru. Geto dulu adalah orang yang dianggap setara dan bahkan bersanding sejajar dengan Gojo. Namun setelah kematian Riko Amanai, Geto pelan-pelan berubah dan mempertanyakan ideologinya sebagai penyihir Jujutsu yang harus melindungi umat manusia. Titik puncak perubahan Geto adalah saat dia dikirim ke sebuah desa untuk membunuh 2 orang anak. Namun Geto memilih untuk membantai desa itu dan memutuskan untuk berkhianat dan menjadi pengguna kutukan. Geto memiliki teknik kutukan yang memungkinkannya untuk menyerap dan memanipulasi roh terkutuk. Geto dapat menyerap dan memandatkan roh kutukan menjadi bola yang harus ditelannya agar bisa mengakses roh kutukan tersebut. Jika perbedaan kutukan tersebut lebih dari 2 grade, Geto bisa langsung menyerapnya tanpa syarat. Namun jika perbedaannya di bawah 2 grade, Geto harus mengalahkan kutukan tersebut agar bisa diserapnya. Selama hidupnya, Geto telah banyak menyimpan dan menyerap berbagai macam kutukan dengan berbagai macam kemampuan yang berbeda-beda, baik digunakan untuk keperluan ofensif atau defensif.
Setelah diserap, Geto bisa memanggil roh kutukan tersebut untuk bertarung bersamanya. Teknik kutukan ini juga memiliki teknik maksimum bernama Uzumaki, di mana Geto akan menggabungkan sejumlah besar kutukan yang terkumpul dalam sebuah pusaran sebelum ditembakkan ke musuhnya. Geto menggunakan 4000 roh terkutuk untuk menggunakan teknik ini saat melawan Yuta di klimaks pertarungan Jujutsu Kaisen 0. Setelah ditembakkan, roh kutukan tersebut akan hancur, membuat Geto kehilangan sebagian besar roh kutukan yang telah disimpannya. Teknik ini membuat Geto seperti dewa di kalangan roh kutukan. Namun sayangnya, karena kelalaian Gojo yang tidak mengkremasi mayat Geto, membuat tubuh dan teknik kutukan ini jatuh ke tangan Kenjaku. Ketiga, Yuki Tsukumo. Yuki Tsukumo adalah penyihir perempuan dalam daftar resmi penyihir special grade. Yuki adalah seorang penyihir muda dengan kepribadian yang ceria dan energik. Yuki sangat menentang dan tidak suka pada para petinggi Jujutsu, membuatnya tidak pernah mengambil misi apapun. Sebagai penyihir special grade, Yuki memiliki kapasitas energi kutukan yang sangat besar. Yuki memiliki teknik kutukan bernama Star Rage. Teknik ini memungkinkan Yuki untuk memberi atau menambah masa virtual pada dirinya sendiri atau Shikigaminya yang bernama Garuda. Teknik ini memberikan Yuki kekuatan yang luar biasa destruktif. Bahkan dengan teknik ini, Yuki bisa menciptakan sebuah lubang hitam. Yuki bertarung bersama Shikigaminya yang bernama Garuda. Garuda terhubung langsung dengan teknik kutukan Yuki. Bentuknya menyerupai ular panjang yang melayang. Seperti yang sudah dijelaskan, kalau Yuki bisa menambah masa virtual pada Shikigaminya ini, membuat Garuda bisa dijadikan kristal untuk bertarung. Namun sayangnya Yuki tewas dalam pertarungannya dengan Kenjaku. Yuki tewas saat gagal membawa Kenjaku mati bersamanya saat dia menjadi lubang hitam. Keempat, Yuta Okkotsu. Yuta adalah penyihir special grade terakhir yang masuk dalam daftar penyihir special grade resmi. Yuta adalah murid kelas 2 SMA Jujutsu Tokyo, satu angkatan dengan Maki, Toge, dan Panda. Awalnya Yuta adalah manusia terkutuk tingkat khusus yang dihantui oleh roh kutukan teman masa kecilnya sendiri, yaitu Rika Orimoto, seorang roh kutukan special grade. Ini membuat Yuta dijatuhi hukuman eksekusi oleh SMA Jujutsu Tokyo, namun diselamatkan oleh Gojo. Sebagai penyihir special grade, Yuta memiliki kapasitas energi terkutuk yang sangat besar, bahkan melebihi Gojo Satoru. Yuta memiliki teknik kutukan bernama Kopi. Seperti namanya, Yuta mampu menyalin teknik kutukan orang lain selama anggota tubuh mereka dimakan oleh Rika. Karena Rika adalah bagian dari teknik kutukan Yuta. Saat terhubung dengan Rika melalui cincinnya, Yuta bisa mengakses teknik kutukan yang telah disalinnya. Rika berfungsi sebagai tempat penyimpanan teknik kutukan yang sudah dikopi oleh Yuta. Yuta memiliki domain expansion bernama Authentic Mutual Love. Desain dari domain ini adalah reruntuhan dengan banyak pedang katana yang tertancap di dalam area domainnya. Pedang-pedang ini adalah teknik kutukan yang telah dikopi Yuta selama ini, dan Yuta bisa menggunakan pedang itu untuk mengaktifkan teknik kutukan yang telah disalinnya. Yuta juga bisa memilih teknik manapun yang pernah dikopinya untuk menjadi efek jaminan hit dari domainnya. Kelima, Ryomen Sukuna. Sukuna sebenarnya bukanlah penyihir yang masuk dalam daftar special grade resmi, namun kekuatannya setara atau bahkan melebihi seorang penyihir special grade. Sukuna menyandang gelar sebagai penyihir terkuat sepanjang masa. Dia lahir lebih dari 1000 tahun lalu dan dijuluki sebagai Raja Kutukan. Saat masih di dalam kandungan ibunya, Sukuna yang kelaparan memakan saudara kembarnya sendiri. Setelah lahir, Sukuna dikucilkan oleh orang-orang di sekitarnya. Karena dendam, setelah Sukuna menjadi penyihir, dia membantai siapapun yang dulu pernah menghinanya. Saat era keemasan Jujutsu, lebih tepatnya saat era Heian, Sukuna adalah penyihir terkuat dan tak terkalahkan. Selama hidupnya, Sukuna telah banyak mengalahkan dan membantai penyihir-penyihir kuat. Sukuna memiliki teknik kutukan bernama Shrine. Shrine ini dibagi menjadi dua, yaitu serangan tebasan dan serangan api. Ada dua jenis serangan tebasan dari Sukuna, yaitu Dismantle dan Cleave. Dismantle adalah tipe serangan tebasan jarak jauh, sedangkan Cleave adalah tipe serangan tebasan jarak dekat yang menyesuaikan kekuatan tebasan terhadap lawan yang dihadapi Sukuna. Cleave diaktifkan dengan cara membuat kontak fisik dengan targetnya. Lalu teknik kedua Sukuna adalah serangan api atau Divine Flame. Sukuna dapat mengeluarkan dan memanipulasi api sebagai serangan jarak jauh berbentuk panah. Teknik ini diaktifkan dengan mengatakan Fuga atau Open. Teknik api dari Sukuna ini bahkan lebih kuat dari teknik api roh kutukan special grade Jogo. Sukuna memiliki domain expansion bernama Malevolent Shrine. Domain ini akan membuat area 200 meter tanpa barir dan menebas apapun yang ada di dalam radius domainnya tanpa henti. Dan itulah tadi pembahasan mengenai para karakter yang termasuk dalam daftar penyihir special grade. Terima kasih buat para kapten yang sudah menonton sampai habis. Jika ada yang kurang, silahkan menambahkan atau mengkoreksi di kolom komentar.